Mbak Aning, minggu kemarin kan Mbak Aning semua anggota Dewan kan reses termasuk Mbak Aning. Kira-kira oleh-olehnya apa Mbak Aning dari reses ini? Ya, alhamdulillah reses DPRD di tahun sidang pertama, masa sidang pertama ini memang luar biasa. Karena kita ada 12 titik, per titiknya kita 250 peserta, sehingga banyak sekali aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada DPRD Kota Surabaya. Kalau wabil khusus di Dapil 3 Kota Surabaya, alhamdulillah harapan masyarakat untuk Kota Surabaya yang sudah dibangun dengan luar biasa 5 tahun kemarin itu betul-betul penuh dengan harapan, karena keberlanjutan pengurangan kemiskinan, keberlanjutan pengurangan pengangguran, keberlanjutan terhadap infrastruktur pembangunan itu menjadi kata kunci masyarakat Kota Surabaya. Yang pertama di Surabaya ini hari-hari ini sudah kita melihat kemarin hujan juga tidak banjir begitu ya. Jadi pembangunan infrastruktur yang mulai 2022 sampai dengan 2024 dengan anggaran yang luar biasa. 2024 ini aja 881 miliar gitu ya, khusus untuk penanggulangan banjir. Nah, ini harus terus dikuatkan untuk 2025. Nah, kemarin turun di beberapa titik, itu permasalahan utama yang pertama masih pada infrastruktur pembangunan, penanganan banjir, pengelolaan banjir, karena memang dengan keterbatasan anggaran yang kita di Komisi Pembangunan ini kan bukan yang utama, yang prioritas masih di Kesra, sehingga sering anggaran kita mungkin rasionalisasi untuk yang lebih prioritas lagi, sehingga masih menyisakan banyak PR, koneksitas, kemudian juga masih belum terbangunnya. Jadi bukan berarti tidak bisa menyelesaikan, tapi anggarannya belum mencukupi ke arah sana, yang pertama. Kemudian yang kedua, secara skala prioritas memang masih ada yang harus diprioritaskan, itu terkait dengan pengendalian banjir. Kemudian yang kedua, masalah yang masih muncul mungkin akibat birokrasi yang lama itu adalah pertanahan. Jadi ada banyak masyarakat yang mengadukan, yang pertama terkait dengan dirinya sudah merasa membeli tapi ternyata kok ada yang punya sertifikat, itu masih banyak muncul. Kemudian juga masalah pertanahan terkait dengan sertifikasi, masyarakat tidak punya modal uang untuk melakukan proses sertifikasi, itu juga masih muncul di lapangan, juga masih banyak. Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan fasum-fasos di Kota Surabaya. Ini memang kemarin kita didampingi oleh jajaran samping ya, BPK KPK, untuk segera serah terima fasum-fasos. Nah, ini di beberapa tempat masih ada yang belum gitu ya, sehingga mengakibatkan terkendala yang lainnya. Contoh, ketika PSU belum diserah terimakan, maka mereka belum bisa melakukan proses pembangunan dengan memanfaatkan APBD. Itu salah satu contoh. Itu masih di beberapa tempat yang harapannya tahun ini insya Allah selesai sesuai dengan targetnya pemerintah kota. Kemudian juga hal lain yang masih muncul terkait dengan kebutuhan sekolah di banyak tempat. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah menganggarkan, jadi kita tinggal menyampaikan kepada masyarakat. Dan berikutnya yang lumayan banyak juga pengelolaan sampah ya. Pengelolaan sampah ini masih menyisakan pengelolaan sampah permukiman. Kalau dari TPS ke TPA itu masih tercover gitu ya, karena pengangkutannya bagus, mungkin ya selesai dengan anggaran dari TPS ke TPA. Tapi anggaran yang di RT RW ini kita raperdanya, anggarannya itu masih belum, sehingga masyarakat ini di tingkat Surabaya sudah bagus, cuman masih ada pengelolaan sampah di beberapa tempat itu yang belum bisa mandiri gitu. Masih harus 1.600-1.800 ton ke TPA kan. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang harus kita kuatkan. Jadi secara keseluruhan kemarin kita juga sudah clustering, dan insya Allah kita akan bisa bawa itu aspirasi masyarakat untuk diselesaikan di komisi maupun di fraksi dengan APBD yang ada di Kota Surabaya. Sepertinya yang dijelaskan Mbak Aning ada 5 persoalan dari hasil reses tadi ya. Kira-kira untuk menyelesaikan 5 persoalan tadi, kira-kira menurut Mbak Aning solusinya apa, Mbak? Yang pertama terkait dengan infrastruktur pembangunan, kita tinggal melanjutkan saja. Anggaran juga sudah kita masukkan ya, sebagaimana kebijakan wali kota ya, kebijakan
kebijakan Pak Eri Cahyadi kemarin rencananya 2025-2026 selesai banjir yang ada di kota Surabaya. Nah 2025 ini bersama dengan Pak Wali Kota kemarin kita sudah gedok anggaran. Nah itu tinggal nanti direalisasikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan infrastruktur pembangunan terutama banjir di kota Surabaya. Kemudian yang kedua terkait anggarannya apa sudah ideal Mbak untuk infrastruktur pembangunan banjir, mengatasi banjir ini? Ya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara anggaran itu kita berbicara tentang prioritas gitu ya. Surabaya masih stunting, perlu dituntaskan, kemiskinan, pengangguran masih perlu dituntaskan, sehingga untuk mengurai permasalahan banjir ini memang harus memperhatikan prioritas-prioritas tersebut. Sehingga kalau dibilang ideal begitu ya, ya memang belum gitu ya. Nah, karena prioritas berarti menggunakan sistem prioritas dulu ya. Prioritas, kita berbicara prioritas, kemudian juga mandatory spending dari pemerintah pusat kan, pendidikan harus 20%, kesehatan juga ada mandatory juga dari pemerintah pusat. Sementara infrastruktur pembangunan ini makanya betul-betul kita pilih mana yang paling darurat untuk diselesaikan dan menyelesaikan permasalahan banjir di kota Surabaya. Saya kira ini menjadi satu pemikiran bersama sehingga nanti betul-betul yang darurat banjir itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, tadi kalau nggak salah masalah sertifikat ya? Ya, kalau masalah sertifikat kewenangannya ada di pemerintah pusat gitu ya. Jadi sertifikat Prona dan yang lain-lain kita bisa komunikasikan melalui jalur-jalur partai, kemudian ke DPR RI itu masih bisa dilakukan. Kalau pemerintah kota saya kira tidak punya kewenangan, tapi kalau masalah pertanahan kita akan bantu karena itu terkait dengan birokrasi di kelurahan, kecamatan gitu ya. Kita akan bantu untuk fasilitasi. Kemudian fasos kita juga nanti akan cross check dengan pemerintah kota Surabaya dalam hal ini Cipta Karya di PRKPP untuk melihat lebih jauh progresnya. Kemarin waktu kita panggil memang sudah tinggal sedikit. Semoga yang tinggal sedikit itu bagian dari mereka yang harus diselesaikan. Kemudian kalau permasalahan terkait dengan sampah ini sekarang menjadi concern Komisi C untuk menggulirkan raperda pengelolaan sampah permukiman. Kalau raperda sekarang masih dari TPS ke TPA, kita full bagaimana nanti RW itu wajib menolkan sampahnya, itu insya Allah nanti kita akan godok bersama di komisi. Teknisnya gimana nantinya? Kalau di per RW itu nantinya harus di Raperda. Perda harus direvisi gitu. Perda kita buat, belum ada. Jadi raperdanya masih raperda pengelolaan sampah dari TPS ke TPA. Kalau ini fokus nanti di pengelolaan sampah permukiman. Gitu. Makasih Mbak Ani.